jawaban yang pertama yaitu tentang analisis unsur komunikasi Islam. Nah, yang pertama itu ada komunikator, yaitu si penyebar, yang dimana seorang mahasiswa gagal menjadi penyebar yang amanah karena asal sebar tanpa tahu kebenaran aslinya. Nah, yang kedua ada pesan, yaitu pesan tersebut berupa tuduhan yang belum tentu terbukti. Nah, jika pesan itu salah, maka itu akan menjadi sebuah fitnah. Namun, jika pesan itu ternyata benar, tapi tujuan si mahasiswa untuk menjatuhkan si ulama, nah itu bakal jatuh ke ghibah. Nah, kemudian ada media, yaitu alat, yaitu media sosial yang seharusnya untuk kebaikan, namun sekarang beralih fungsi menjadi alat tempat penyebar dosa secara masif. Kemudian ada komunikan, yaitu penerima. Nah, masyarakat yang menerima pesan akan menjadi terprovokasi, banyak yang bingung, bahkan menjadi salah paham. Kemudian ada efek komunikasi, yaitu merusak nama baik ulama, menimbulkan kegaduhan, serta memecah belah umat. Selanjutnya itu ada tentang nilai tanggung jawab moral di hadapan Allah. Nah, yaitu niat agar masyarakat tahu tidak sah jika caranya salah. Di hadapan Allah, mahasiswa ini menanggung risiko yang besar, yaitu yang pertama dosa jariah, yaitu ikut menanggung dosa dari setiap orang yang ikut mencari tahu, menyebarkan ulang video tersebut. Nah, si mahasiswa juga mendapat dosa hak sesama manusia. Urusannya tidak akan selesai di akhirat sebelum ia meminta maaf langsung kepada ulama yang difitnahnya. Kemudian ada penerapan prinsip tabayun, yaitu seperti check recheck. Nah, sesuai perintah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6, mahasiswa tersebut seharusnya tidak melakukan 3S. 3S yang maksud di sini adalah yang pertama, saring sebelum sharing, yaitu tahan diri. Nah, jangan langsung disebar demi mengejar viral. Yaitu artinya sebelum kita men-share, kita harus sharing dulu tuh, kita gali dulu benar apa tidak. Yang kedua, siasati kebenarannya. Cek apakah video itu editan atau potongan atau hanya hoax. Karena jika dalam sebuah video hanya kita dapati potongan, itu bisa jadi menimbulkan fitnah bagi orang. Kemudian yang ketiga, sembunyikan jika mudarat. Nah, jika video tersebut hanya memicu kegaduhan dan perpecahan antara masyarakat, antara rakyat dan ulama, nah sebaiknya disembunyikan saja. Baik, jawaban yang nomor 2. Nah, jadi penyampaian berita yang sensitif terhadap seperti menegur perilaku masyarakat, atau menyampaikan kesalahan tokoh publik, atau mengajak masyarakat supaya meninggalkan kebiasaan lama. Nah, ini harus menggunakan kata-kata yang sangat hati-hati. Nah, biasanya komunikator bergaya barat, mereka lebih fokus kepada hasil akhir, atau juga mereka fokus kepada perilaku secara langsung, dan mereka menggunakan data atau bukti yang nyata. Nah, menurut pendapat Timothy Combs pada tahun 2007, tujuan utama dari komunikasi barat adalah mengontrol situasi dengan cepat melalui penyampaian aturan yang jelas dan logis agar keadaan bisa lebih tertib. Nah, sementara itu, komunikator Islam menganggap bahwa aktivitas berdakwah ini sebagai ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, sesuai dengan pemikiran Profesor Hamid Maulana pada tahun 2007 juga tentang komunikasi Islam, yang dimana pesan dakwah ini harus disampaikan demi kebaikan bersama dengan panduan langsung dari Al-Quran.
Nah, caranya tuh adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Islam seperti qaulan sadida, berkata jujur, qaulan laina, berkata lemah lembut, qaulan baligha, kayak gitu. Menggunakan bahasa yang sederhana untuk menyampaikan dakwah. Nah, perbedaan kedua gaya ini bisa kita lihat nyata pada cara berdakwah atau menegur masyarakat di suatu kampung yang masih sering melakukan tradisi perjudian atau hura-hura. Nah, jika menggunakan gaya barat, biasanya seorang komunikator itu akan langsung mengumpulkan warga, memaparkan data kerugian akibat judi tersebut, membagikan berbagai ancaman, berbagai pasal hukum pidana, dan mendesak warga agar berhenti untuk melakukan hal demikian untuk menjaga keamanan bersama. Nah, dampaknya warga memang cepat paham risikonya secara hukum dan logika. Namun pendekatan yang terlalu kaku namun pendekatan ini terlalu kaku dan langsung menghakimi masyarakat ini seringkali memicu penolakan batin yang membuat warga menjadi merasa disudutkan atau bahkan memicu konflik horizontal di kampung tersebut. Nah, sebaliknya, jika menggunakan dakwah Islam yang santun, nah seorang dai akan membaur terlebih dahulu, membaur kepada masyarakat, kemudian menghargai keberadaan mereka nih, menghargai yaitu mendengar apa pendapat mereka, mendengar penyampaian mereka, lalu menyampaikan nasihat secara empat mata atau mungkin lewat forum pengajian, tentu saja dengan tutur kata yang sangat lembut, menggunakan qaula laina. Nah, dai tersebut akan mengajak warga melihat apa dampak judi bagi masa depan anak, suami, istri, pokoknya untuk masa depan. Kemudian menyelipkan pesan tentang kasih sayang Allah terhadap kita. Nah, serta memberikan solusi alternatif yang halal kepada mereka. Nah, dampaknya warga tidak merasa menerima teguran sensitif tersebut dengan lapang dada. Muncul kesadaran tobat dan dari dalam hati, dan perubahan perilaku tersebut terjadi atas keinginan sendiri. Nah, tanpa ada paksaan dari luar gitu. Jadi memang murni dari diri kita sendiri. Nah, menurut analisis saya, kedua gaya ini sebenarnya tidak perlu diadu mana yang paling hebat, melainkan bisa digabungkan di dalam aktivitas dakwah modern. Nah, kelebihan cara barat adalah informasinya cepat, datanya jelas, dan pandai memanfaatkan media digital atau media sosial agar acaranya tetap rapi. Namun kelemahannya, cara ini sering terasa kaku atau dingin dan kurang menyentuh hati atau keimanan jika dipakai begitu saja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, disinilah gaya Islam masuk untuk memberikan roh kesantunan dan rasa kemanusiaan yang mendalam. Nah, di Indonesia yang masyarakatnya sangat menjunjung nilai kebersamaan dan rasa hormat, dakwah yang disampaikan dengan cara menakut-nakuti, dengan cara kasar, atau sekedar mengandalkan ancaman hukum pasti akan dijauhi oleh umat. Nah, kesimpulannya yaitu pendakwah atau penyampai pesan yang sukses di masa sekarang adalah mereka yang bisa memadukan kerapian strategi dan data gaya barat dengan kelembutan tutur kata serta ketulusan gaya Islam. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Nah, perkembangan media digital melahirkan fenomena user generate content atau UGC. Nah, di mana semua orang bisa jadi produsen sekaligus konsumen informasi. Nah, pola komunikasi pun berubah drastis dari satu arah menjadi interaktif dan menyebar luas, yaitu many to many. Nah, berikut ini adalah analisis dari sudut pandang yang pertama, paradigma komunikasi barat. Nah, jadi fenomena ini sangat dipengaruhi oleh nilai liberal, pragmatis, dan sekuler. Karakteristiknya terlihat dari kebebasan berpendapat tanpa sensor yang ketat atau freedom of speech, pemisahan konten dari nilai agama demi mengejar cuan,
atau dikatakan demi mengejar viewers, serta permainan algoritma media sosial yang menciptakan echo chamber demi keuntungan pasar ekonomi. Nah, yang kedua melalui paradigma komunikasi Islam atau panduan etis. Nah, ini berpijak pada nilai tauhid dan akhlak, di mana membuat konten dihitung sebagai ibadah yang berefek pahala atau dosa. Nah, prinsip utamanya adalah tabayun yang wajib cross check info sesuai Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Begitu juga dengan qaulan sadida, qaulan laina, dan ma'rufa. Nah, hubungan teori dengan realitas yaitu saat ini realitas media digital jauh lebih mencerminkan paradigma barat. Struktur internet modern didorong oleh kebebasan tanpa batas demi mengejar viralitas dan algoritma engagement yang sangat cocok dengan kultur liberal barat. Nah, akibatnya terjadi krisis kebenaran dibanding fakta objektif. Nah, prinsip Islam seringkali kalah telak oleh kepentingan materi. Nah, kesimpulannya, paradigma komunikasi Islam hadir sebagai solusi dan kritik darurat atas rusaknya ruang digital saat ini. Nah, ketika kebebasan ala barat kebablasan hingga melahirkan banjir hoaks atau polarisasi. Nah, etika komunikasi Islam terutama prinsip tabayun adalah benteng pertahanan terakhir agar kita tidak tersesat arus negatif industri media modern. Nah, selanjutnya jawaban dari nomor 4. Nah, jadi ketiga tokoh ini memiliki persamaan juga memiliki perbedaan. Nah, sekarang kita bahas persamaannya. Nah, jadi yang ketiga tokoh ini sebenarnya mereka sama-sama menolak teori komunikasi barat, yang dimana menurut mereka teori komunikasi barat ini terlalu cuek kepada agama, terlalu tidak memperhatikan agama, dan mereka hanya fokus kepada cara mempengaruhi orang, cara mempengaruhi si penerima pesan. Nah, dan itu tidak cocok digunakan untuk masyarakat timur atau masyarakat muslim. Nah, perbedaannya yang pertama itu ada Hamid Maulana, yang dimana Hamid Maulana berfokus pada masalah media global, yaitu protes terhadap negara maju yang menguasai informasi dunia. Yang kedua ada Zil Abu Nawas, yaitu Zil Abu Nawas ini berfokus pada masalah filsafat, yaitu ingin memasukkan nilai ketuhanan Islam ke dalam ilmu komunikasi. Nah, yang ketiga ada Jalaluddin Rahmat, yang dimana beliau berfokus pada masalah perilaku, yaitu cara mengkritik cara berkomunikasi yang egois dan saling memanfaatkan. Nah, menurut saya kritik yang paling relevan untuk media sosial saat ini yaitu adalah Jalaluddin Rahmat, yang dimana kritik Jalaluddin Rahmat ini adalah dia itu cocok untuk melihat situasi dunia digital sekarang. Nah, alasannya kenapa? Karena banyaknya hoax dan netizen toksik, yaitu media sosial saat ini penuh dengan berita bohong atau hoax. Terus mereka saling memaki dan hilangnya sopan santun. Nah, hal ini terjadi karena media sosial hanya mengejar viral demi uang. Nah, terus solusinya sangat nyata, yaitu Jalaluddin menawarkan solusi praktis lewat etika komunikasi Islam seperti qaulan sadida, berbicara jujur, qaulan ma'rufa, berbicara sopan santun di kolom komentar. Nah, intinya tokoh lain membahas teori dan media besar, sedangkan Jalaluddin Rahmat langsung memperbaiki akar masalahnya, yaitu rusaknya akhlak dan sopan santun kita saat bermain media sosial. Nah, jawaban dari nomor 5 yaitu analisis kasus. Nah, dalam diskusi publik tentang perbedaan mazhab, terdapat narasumber yang menggunakan kata-kata merendahkan kelompok lain. Nah, hal ini menyebabkan suasana menjadi tidak kondusif. Nah, dalam perspektif komunikasi Islam, tindakan tersebut termasuk pelanggaran etika, karena komunikasi harusnya membawa kedamaian, bukan malah menjadi konflik. Nah, oke, yang pertama itu ada etika dialog. Nah, dalam Islam, dialog harus dilakukan dengan cara yang baik, yaitu menggunakan qaulan sadida, qaulan laina, qaul ma'rufa.
Nah, namun pelanggaran yang terjadi, beliau menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan, tidak menjaga sopan santun dalam berbicara, serta tidak menghargai lawan bicara. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bahwa berdialog dengan cara yang terbaik pada surah An-Nahl ayat 125, yaitu sikap merendahkan bertentangan dengan prinsip ini karena dapat melukai perasaan dan menimbulkan konflik, bukan mencari kebenaran. Nah, yang kedua ada adab musyawarah. Nah, musyawarah dalam Islam mengutamakan sikap saling menghargai, mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Namun, pelanggaran yang terjadi, beliau tidak menghormati pendapat orang lain, bersikap egois dan merasa paling benar, serta menghilangkan tujuan musyawarah. Padahal dalam musyawarah, setiap peserta memiliki hak untuk dihargai. Sikap merendahkan menunjukkan hilangnya adab seperti tawadu, yaitu rendah hati, dan tasamuh, yaitu toleransi. Nah, yang ketiga ada toleransi dalam ikhtilaf. Nah, perbedaan mazhab adalah hal yang sangat wajar dalam Islam dan harus disikapi dengan toleransi. Namun pelanggaran yang terjadi, beliau tidak menghargai perbedaan pendapat. Beliau menganggap kelompok lain salah secara mutlak dan memicu perpecahan umat. Padahal para ulama berbeda pendapat namun tetap saling menghormati. Nah, sikap intoleran bertentangan dengan semangat persatuan umat Islamiyah. Nah, selanjutnya ada keteladanan Rasulullah dalam komunikasi. Nah, Rasulullah SAW adalah teladan utama dalam berkomunikasi, yaitu lembut, santun, dan penuh hikmah. Namun, pelanggaran yang terjadi, ia tidak mencontoh akhlak Rasulullah, ia menggunakan komunikasi yang menyakitkan, sedangkan Rasulullah tidak, dan ia tidak mengedepankan hikmah dan kesabaran. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah merendahkan orang lain, bahkan kepada musuh sekalipun. Beliau selalu menggunakan pendekatan yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Nah, akibat dari yang beberapa tersebut, komunikasi menjadi tidak produktif dan berpotensi menimbulkan konflik. Nah, dalam Islam, komunikasi hanya berorientasi pada kebaikan, persatuan, dan saling menghormati. Nah, jawaban dari nomor 6. Nah, pendapat tersebut masih relevan tetapi tidak sepenuhnya benar jika diterapkan pada seluruh komunikasi modern. Nah, kritik ini muncul karena banyak teori komunikasi barat pada awal perkembangannya lebih menekankan keberhasilan penyampaian pesan, seperti bagaimana pesan dapat diterima, dipahami, dan memengaruhi perilaku penerima. Nah, fokus utamanya itu adalah efektivitas komunikasi, sedangkan aspek spiritual, moral, dan tanggung jawab pada Tuhan tidak menjadi bagian utama dari teori tersebut. Nah, sebagai contoh dalam teori model komunikasi Shannon dan Weaver pada tahun 1949 lebih menitikberatkan pada proses pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima, gangguan atau noise, dan keberhasilan pesan diterima. Nah, model ini sangat berguna dalam menjelaskan proses komunikasi, tetapi tidak membahas apakah isi pesan tersebut benar, bermoral, atau sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, dari sudut pandang Islam, komunikasi tidak hanya bertujuan agar pesan tersampaikan dengan baik, tetapi juga harus menjadi sarana untuk menyampaikan kebenaran, kejujuran, kemaslahatan, dan akhlak yang baik. Nah, seorang komunikator bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, komunikasi dalam Islam selalu dikaitkan dengan nilai spiritual dan etika. Nah, Al-Quran memberikan pedoman tentang cara berkomunikasi, misalnya dengan cara menggunakan qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan laina, dan qaulan baligha. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi dalam Islam tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan, tetapi juga dari nilai moral dan manfaat yang dihasilkan. Nah, namun jika melihat perkembangan ilmu komunikasi saat ini, kritik tersebut tidak sepenuhnya berlaku. Nah, banyak teori komunikasi modern yang mulai memperhatikan aspek etika, budaya, hubungan antar manusia, serta tanggung jawab sosial. Nah, misalnya teori communication, ethics, dan dialogik. Communication menekankan pentingnya kejujuran, saling menghormati, keterbukaan, dan tanggung jawab moral dalam berkomunikasi.
Walaupun belum secara khusus membahas dimensi spiritual seperti dalam Islam, namun teori-teori tersebut menunjukkan bahwa ilmu komunikasi modern tidak lagi hanya mengejar efektivitas penyampaian pesan. Nah, di era media digital, kritik sarjana muslim justru semakin penting. Kemudahan menyebarkan informasi seringkali diikuti dengan munculnya hoaks, ujaran benci, fitnah, dan manipulasi. Nah, jika komunikasi hanya dinilai dari keberhasilannya memengaruhi orang lain tanpa mempertimbangkan nilai moral dan spiritual, maka komunikasi dapat menimbulkan kerusakan di masyarakat. Oleh karena itu, nilai-nilai komunikasi Islam seperti kejujuran, siddiq, amanah, tabayun, dan tanggung jawab menjadi sangat dibutuhkan dalam kehidupan digital saat ini. Kesimpulannya adalah bahwa kritik bahwa teori komunikasi barat terlalu berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan masih relevan, terutama terhadap teori-teori komunikasi klasik yang kurang memperhatikan dimensi spiritual. Namun, perkembangan teori komunikasi modern telah mulai memasukkan unsur etika dan tanggung jawab sosial sehingga kritik tersebut tidak lagi sepenuhnya tepat. Oleh karena itu, pendekatan terbaik adalah menggabungkan keunggulan teori komunikasi modern dengan nilai-nilai komunikasi Islam, sehingga komunikasi tidak hanya efektif, tetapi juga bermoral, bertanggung jawab, serta membawa kemaslahatan bagi semua masyarakat. Nah, selanjutnya jawaban nomor 7. Nah, fenomena sosial sekarang. Nah, sebenarnya kebebasan berpendapat di media sosial saat ini tuh bernilai positif untuk berbagi informasi. Nah, namun secara realitas kebebasan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip komunikasi Islam karena masih banyaknya pengguna yang bebas berekspresi tanpa etika dan tanpa tanggung jawab. Berikut kita evaluasi melalui 5 konsep etika komunikasi Islam. Nah, yang pertama itu ada amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Nah, fenomena sekarang banyak netizen menyebabkan info demi konten tanpa peduli dampak perpecahan. Nah, evaluasinya fenomena ini belum sejalan dengan etika amanah karena kebebasan digital seharusnya digunakan secara bertanggung jawab karena setiap ketikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada siddiq yaitu jujur dan benar. Nah, fenomena sekarang maraknya hoax, fitnah, manipulasi informasi demi cuan, keuntungan atau popularitas. Nah, evaluasinya fenomena ini belum sesuai dengan etika siddiq karena Islam melarang keras manipulasi fakta atau informasi yang diunggah wajib sesuai realitas. Nah, selanjutnya ada tabligh, yaitu menyampaikan kebaikan. Nah, fenomena sekarang kolom komentar sering kali penuh dengan ujaran kebencian, provokasi, dan konten negatif yang memicu konflik. Nah, berarti fenomena ini belum sesuai dengan etika tabligh karena tujuan utama komunikasi Islam adalah mengajak pada kebaikan dan memberi manfaat, bukan memancing keributan. Kemudian ada fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana. Nah, pada saat sekarang ini banyak pengguna yang reaktif, emosional, dan asal ketik komentar tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Nah, evaluasinya yaitu fenomena ini belum sesuai dengan sifat fatonah karena komunikator yang cerdas harus think before posting, memikirkan apakah dampak dari postingan tersebut baik atau buruk sebelum mengunggah postingan tersebut. Nah, kemudian ada tabayun, yaitu cek fakta atau verifikasi. Nah, sekarang budaya asal share berita viral yang belum jelas kebenarannya, sehingga hoax menyebar dalam hitungan detik. Nah, evaluasinya yaitu fenomena ini belum sesuai dengan tabayun karena di era digital wajib hukumnya melakukan verifikasi sumber dan kebenaran info sebelum ikut menyebarkannya. Kesimpulannya, kebebasan di media sosial baru bisa dikatakan sejalan dengan prinsip Islam jika dan hanya jika netizen menerapkan
menerapkan kelima konsep di atas, yaitu amanah, siddiq, tabligh, fotona, dan tabayun. Nah, kebebasan berbicara dalam Islam bukanlah bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang diikat oleh kompas moral dan tanggung jawab spiritual. Nah, selanjutnya jawaban dari nomor 8. Nah, sebagai pihak yang mempunyai followers banyak, seorang influencer yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan tindakan masyarakat. Nah, oleh karena itu, menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya demi mengejar keuntungan finansial atau hanya mengejar uang sangat bertentangan dengan prinsip komunikasi dalam Islam. Nah, berikut adalah analisisnya berdasarkan 4 aspek. Pertama, etika komunikasi Islam atau prinsip tabayun. Nah, dalam Islam, komunikasi bukan cuma soal skill berbicara, tapi juga moral. Nah, setiap muslim wajib berkata jujur, qaulan sadida. Nah, Islam juga sangat menekankan prinsip tabayun, yaitu menyaring dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum dibagikan ke media sosial. Nah, mengabaikan tabayun demi keuntungan pribadi hanya akan memicu fitnah dan merugikan banyak orang. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Nah, komunikasi isi influencer adalah seseorang komunikator publik. Nah, banyak orang menjadikan konten mereka sebagai referensi untuk mengambil keputusan. Nah, jika influencer asal share info demi menaikkan popularitas atau engagement, nah mereka telah mengabaikan tanggung jawab sosialnya. Nah, dampaknya bisa jadi fatal karena bisa memicu hoaks, kepanikan, dan keresahan di masyarakat. Nah, kemudian ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam tidak ada satupun ucapan atau ketikan atau konten media sosial yang luput dari pengawasannya. Nah, menyebarkan info yang salah demi keuntungan materi tidak hanya berdampak buruk di dunia saja, akan tetapi juga harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, kesadaran inilah yang harusnya menjadi rem bagi semua kreator konten. Nah, selanjutnya ada konsep amanah. Nah, kepercayaan dari para pengikut atau para followers itu adalah sebuah amanah yang wajib kita jaga. Nah, ketika influencer menyebarkan info palsu atau belum valid, mereka sebenarnya sedang mengkhianati kepercayaan tersebut. Nah, akibatnya kredibilitas mereka akan hancur dan citra dirinya di mata publik akan menjadi rusak. Nah, jadi dari berbagai analisis tersebut, langkah yang paling tepat bagi seorang influencer adalah selalu melakukan cross-check, yaitu tabayun, lewat sumber yang valid sebelum menekan tombol share. Karena mereka harus menjadikan kejujuran dan amanah sebagai pedoman utama, bukan sekedar mengejar viewers atau uang. Nah, jika terlanjur membagikan informasi yang salah, mereka harus gentle, harus berani mengakui kesalahan mereka, segera membuat klarifikasi, meminta maaf secara terbuka, serta memperbaiki informasi tersebut agar dampaknya tidak semakin luas. Nah, kesimpulannya, menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya demi keuntungan pribadi adalah tindakan yang melanggar etika Islam dan tanggung jawab sosial. Nah, sebagai mahasiswa sekaligus bagian dari masyarakat digital, kita perlu memahami bahwa seorang komunikator yang baik, termasuk influencer, harus selalu mengedepankan kejujuran, tabayun, dan kemaslahatan publik agar informasi yang disampaikan membawa manfaat, bukan malah membawa mudarat. Nah, selanjutnya jawaban nomor 9. Nah, menurut saya sangat setuju bahwa teori komunikasi barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan komunikasi Islam. Nah, alasannya karena secara garis besar, teori komunikasi barat dan komunikasi Islam tidak harus dipertentangkan, melainkan mereka bisa saling melengkapi. Karena teori barat sangat bagus dan ilmiah dalam menjelaskan teknis komunikasi seperti cara kerja media, proses penyampaian pesan agar efektif, dan komunikasi interpersonal. Nah, namun kelemahannya adalah terlalu berfokus pada hasil kerja, hasil akhir, dan mengabaikan aspek moral, spiritual, serta tanggung jawab ketuhanan.
Nah, berikut ada kritik dari sarjana muslim. Nah, para ahli muslim menilai komunikasi bukan sekedar teknik memengaruhi orang atau mencari keuntungan. Nah, dalam Islam, komunikasi wajib berlandaskan nilai agama seperti kejujuran, amanah, dan kebaikan. Karena setiap ucapan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kritik terhadap kritik sarjana muslim. Nah, kita tidak bisa menolak semua teori barat karena banyak teori barat yang sebenarnya netral atau hanya menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, teori tersebut tidak mengajarkan hal yang buruk. Yang menentukan baik atau buruknya adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, selama tidak melanggar syariat, teori barat sangat boleh dipakai. Nah, kemudian ada prinsip komunikasi Islam sebagai penyempurna. Nah, Islam memberikan panduan moral yang lengkap seperti kewajiban tabayun, menyampaikan kebenaran, bijaksana, serta melarang hoaks dan gibah. Komunikasi dalam Islam bernilai ibadah. Kesimpulannya, menurut saya, teori barat memberi kita ilmu dan teknik yang profesional, sedangkan komunikasi Islam memberi kompas moral dan etika. Nah, dengan menggabungkan keduanya, kita bisa menjadi komunikator yang tidak hanya cerdas dan efektif, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab kepada manusia serta Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya jawaban nomor 10. Yang pertama itu ada deskripsi singkat kasus. Nah, kasusnya adalah sebuah kasus yang menyoroti pembubaran paksa ibadah minggu jemaat gereja, Misi Sejahtera atau GMS, yang dibantu oleh kelompok Laskar FJI pada Mei 2026. Nah, meski pihak gereja sudah punya izin resmi dari Kanwil Kemenak Jogja, massa tetap menerobos masuk dan menghentikan ibadah dengan dalih tidak berizin. Parahnya, aparat polisi di lokasi terkesan melakukan pembiaran yang oleh Amnesty International Indonesia disebut sebagai bentuk kegagalan negara dalam melindungi warga negara. Nah, kemudian ada unsur komunikasi yang digunakan dalam berita tersebut, yaitu komunikator dalam kasus ini adalah massa Laskar FJI yang menyampaikan pesan tuntutan penghentian ibadah melalui aksi intimidasi langsung. Nah, media yang membuat kasus ini meledak adalah rekaman video yang viral di media sosial. Nah, komunikan atau audiens meliputi jemaat gereja, polisi, dan masyarakat luas yang melihat dampaknya berupa keresahan sosial. Nah, kemudian ada analisis 5 etika komunikasi Islam. Nah, yang pertama itu ada tabayun. Nah, jadi di dalam tabayun ini, massa gagal total karena tidak cross-check status izin resmi gereja ke Kemenak sebelum bertindak, yaitu sesuai dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, kemudian ada qaulan sadida, yaitu qaulan sadida dan qaulan ma'rufa. Nah, yaitu tindakan sepihak ini tidak benar dan melanggar keputusan sosial. Nah, keberatan aturan main harusnya dibawa ke FKUB, bukan main hakim sendiri. Nah, kemudian ada qaulan laina dan qaulan karima, yaitu cara berkomunikasi massa yang berteriak dan mengintimidasi sama sekali tidak mencerminkan kelembutan dan sikap memuliakan sesama muslim, yaitu sesuai dengan surah Thaha ayat 44. Nah, kemudian ada kritik terhadap kasus ini, yaitu tindakan massa dan pembiaran oleh aparat memperkuat ego kelompok mayoritas di atas hukum. Nah, Islam lewat Quran Surah Al-Kafirun, yaitu prinsip toleransi dan hadis Nabi Muhammad, melarang keras menzalimi non-muslim yang damai. Nah, pakar seperti Quraisy Shihab dan riset sosiologi pada tahun 2026 menegaskan bahwa dialog lewat lembaga resmi atau FKUB dan penegakan hukum yang tegas adalah satu-satunya jalan keluar. Nah, kesimpulannya menurut saya, menyelesaikan konflik keagamaan butuh 2 modal. Yang pertama, cek fakta yaitu tabayun, dan cara yang santun yaitu qaulan laina. Nah, kasus ini menjadi alarm keras bahwa intoleransi makin subur jika negara dan aparatnya lemah dalam menegakkan hukum. Nah, toleransi sejati baru akan lahir kalau hak beribadah setiap warga negara dilindungi tanpa pandang bulu.